Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharain amin. Radhiyallahu anhum. Ila anqal wa yu'fa an mahall istijmarihi. Masih seputar najis-najis yang dima'fu. Jadi kemarin kita mengetahui banyak bagaimana makanan atau minyak wangi atau apa yang tidak bisa, yang tidak diketahui atau tidak nyata betul-betul itu terbuat dari najis atau ada campuran najisnya, maka kemarin pasti ada dua pendapat. Nah sekarang termasuk bagian daripada najis yang dimaafkan, yang dimaafu. Wa yu'fa lan di ngepuro. Opo an mahal istijmarihi saking tempat pepere wong. Jadi kalau ada orang buang air kemudian ceboknya itu bukan pakai air tapi pakai batu, itu namanya istijmar. Jadi kalau pakai batu itu kan otomatis kan boleh kita cebok pakai batu, boleh pakai air, boleh pakai batu sesuai dengan syarat-syarat yang disebutkan, ada 8 syarat, ya kan. Nah ini kalau ceboknya itu dengan batu, maka kan sisa dari telah dibersihin dengan batu, tempatnya itu yang habis dari cebok dengan batu itu dima'fu. Jadi meskipun ceboknya nggak pakai air, misalnya pakai batu, maka misalkan langsung sholat nggak apa-apa, wudhu terus sholat, karena itu ma'fu, dimaafkan. Gitu. Kalau ceboknya pakai batu. Tapi syaratnya ya dengan yang memenuhi syarat 8 yang sudah dijelaskan itu. Jadi tempat yang sudah dihilangkan, yang dibuat tempat hilangan yang dicebokin pakai batu itu dima'fu, tidak apa-apa, boleh. Karena memang kita untuk membersihkan ketika buang air itu boleh dengan air, juga boleh dengan batu. Tapi yang paling bagus itu al-jam'u bainahuma, mengumpulkan antara air dan batu. Yang paling sempurna, yang paling bagus. Tapi kalau pakai salah satunya ya nggak apa-apa. Makanya kalau misalkan itu ada tempat yang sudah disucikan dengan batu itu, ya, itu masih ya bekas-bekasnya itu kan mesti karena tidak kena air, maka itu tidak apa-apa, dima'fu. Wan wani midubabin lan saking taine dubab. Dubab itu laler. Jadi biasanya lalat lalat ya. Itu kalau nempel di mana, di baju atau apa, itu biasanya ada bekas tainya itu, kotorannya. Biasanya kayak kotoran kayak bercak-bercak itu kan. Itu namanya wani midubab. Itu juga dima'fu. Wani mizubab itu dima'fu. Jadi kalau ada lalat yang di mana, di baju atau di mana, itu juga dima'fu. Apakah itu tainya, kotorannya atau kencingnya atau apalah, itu dima'fu. Karena memang susah. Apalagi kalau di sini di Indonesia kayaknya jarang sekali dzubab lalat itu yang di pakaian sampai ini enggak. Tapi kalau di daerah Arab sana itu kalau musim dingin misalnya itu banyak sekali lalat. Jadi bertengger di mana-mana. Misalnya di baju-baju itu, apalagi di jemuran itu banyak sekali lalat nempel. Maka di situ ada bekas-bekas tainya lalat. Biasanya kuncing itu.
Nah itu di ma'fu. Wa baulin wa bauli wa rausi khofashin. Lan di sepuro apa uyoe lan taine lawa. Kelelawar fil makaning dalam tempate. Fil makaning dalam tempate. Apa di tempatnya sholat maksudnya, tempatnya orang yang sholat. Juga kalau misalkan ada kelelawar atau apa tainya kelelawar jatuh di tempatnya sholat misalnya, maka itu juga ma'fu, dimaafkan, nggak apa-apa. Jadi atau apa khofas atau wat-wat, nah, namanya khofas atau wat-wat itu ma'fu. Wa gadzalan iku kaya mengkono ma'fu as-saubu tai pakaian wal badanu lan badane. Wa ing kasura senajan akeh apa wani mizubab bauli rosi khofas, semuanya itu. Nah, badannya orang yang sholat. Kalau tadi kan tempatnya orang yang sholat. Tempatnya orang yang sholat, kalau terkena tai atau terkena kotorannya apa tadi sama kencingnya misalnya, itu nggak apa-apa. Begitu juga pakaiannya, misalnya kalau pakaiannya orang yang sholat terkena kotoran itu atau kencingnya itu. Badannya juga misalnya, badannya. Nah badannya juga terkena itu kencingnya atau terkena kotorannya, maka juga di ma'fu. Wa ing kasurat senajan akeh. Jadi kayak wani muzubab dan seterusnya. Mulai apa? Itu tadi lalat. Walaupun banyak itu tetap di ma'fu, dimaafkan. Lalat itu tainya tadi atau kencingnya atau kotorannya kelelawar itu tadi walaupun banyak itu di ma'fu. Kenapa di ma'fu? Li usril ihtirazi anha krono angeling juga ngrekso anda sangki wani mizuba bobol warosi khofas, semuanya tadi karena susah untuk dijaga, itu susah. Jadi segala sesuatu yang susah itu di ma'fu, dimaafkan. Karena itu istilahnya dalam fikih itu namanya umumul balwa. Jadi apa-apa yang tidak bisa dihindarkan. Apalagi kalau musim dingin itu, memang di Arab itu kalau musim dingin bukan karena kotor, tapi memang musim lalat. Kalau musim dingin itu lalat itu banyak sekali sampai di atas ini misalnya di awang-awang itu lalat tok. Kecuali nanti kalau dikasih kipas atau baru pada pergi. Tapi itu ya singgahnya nanti di mana gitu, kayak rombongan begitu, banyak sekali. Kayak rombongan, banyak sekali itu. Jadi kalau masalahkan di tempat jemuran itu, di jemuran itu banyak. Padahal jemuran kan baunya wangi misalnya. Tapi itu enggak ya namanya memang musimnya lalat itu. Memang kesempatan hidupnya mungkin musim dingin itu. Tapi kalau sudah musim panas enggak ada lalat itu. Hilang dengan sendirinya. Makanya sukanya ganggu lalat itu ke muka misalnya, itu senangnya ke muka, ke hidung, ke mulut, itu lalat kalau musim dingin. Nah, ini umul balwa namanya. Maka kalau misalkan tempat di mana kemudian ada tainya atau ada kencingnya, tidak apa-apa, ma'fu. Begitu juga kalau kelelawar itu kalau susah. Ini semuanya kalau memang usril ihtiraz, maksudnya susah dijaga, sudah susah dihindari. Tapi kalau masih bisa dihindari, ya gak ma'fu. Jadi kalau misalkan di sini kan jarang orang karena kelelawar itu jarang sekali maksudnya. Atau lalat juga jarang sekali lalat yang sampai begitu itu, kecuali yang tempat yang kotor-kotor sekali itu kan. Nah, jadi kalau memang susah
Kalau susah dijaga, susah dihindari, maka itu ma'fu. Wa yu'falan den sepuro po amma saking najis jafa kang garing apa ma nyatane ma mintar kisah irit tuyuri saking taine sekerine piro-piro manuk di sepuro fil makani dalam tempate salat oleh itu sepuro idza amat ing dalam arikalane sumrambah atau umum ngeratani opo al balwa roto pol balwa cobo. Artinya juga misalnya ada tai burung, kotoran burung banyak, tapi yang kering, ya yang kering. Burung-burung apa saja lah, semua burung yang kering, maka kalau di tempat sholat sekiranya itu mewabah susah dihindarkan, itu juga ma'fu. Jadi misalkan kotoran burung banyak sekali nggak bisa dihindarkan, tapi ini kering, bukan basah, maka itu juga termasuk ma'fu. Di tempat sholat misalnya, oh banyak sekali, misalnya, atau amatul balwa susah dihindari, misalnya, susah dihindari, maka itu ma'fu. Ini. Wa qadiyatu kalamil majmu'i utai petatrapane dawe kitab majmu' iku al-afu ngepuro anhu saking majaffa mintar kisah irit tuyuk fil makan di sepuro fil saubing dalam pakaian wal badani lan badan aidon oleh maneh. Lah menurut kalamnya majmu', kalau menurut kalam majmu' itu, tapi ini kaul dhaif. Ini kaul dhaif. Artinya kaul yang pendapat yang lemah artinya. Kalau pendapat yang kuat itu hanya di tempat saja yang dimakfu. Jadi yang di pendapat yang kuat itu adalah di tempatnya saja yang dimakfu. Jadi kalau misalnya ada kotoran burung di tempat sholat misalnya, yang kering itu menurut pendapat yang kuat itu ma'fu. Tapi kalau di badan atau di pakaian maka tidak ma'fu. Maka tidak ma'fu. Hanya menurut ini ungkapannya Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' itu pakaian dan badan ya sama saja juga di ma'fu. Tapi kalam ini, kaulin yang didapat Imam Nawawi yang ada di Majmu' itu kaulun dhaif. Pendapat yang lemah. Kalau pendapat yang kuat ya tadi yang di ma'fu itu hanya yang di tempatnya saja. Kalau di badan dan di pakaian itu tidak. Nih. Makanya segala sesuatu yang di ma'fu. Gitu. Jadi misalnya memang burung yang sudah nggak bisa dihindarkan, nggak bisa dijaga, maka kotorannya itu di ma'fu kalau di tempatnya saja. Ini menurut pendapat yang kuat. Kalau pendapat yang dhaif seperti yang di Majmu', kitab Al-Majmu' itu menerangkan bukan hanya di tempatnya sholat, tapi di badan dan di pakaian juga di ma'fu. Ya. Wala yu'fala nauratin sepuro opo an ba'ril fa'ri opo saking taine tikus tai tikus walau ya bisan senajan iku opo garing alal aujahi miturut al aujah. Nah, kalau tai tikus, ya tai tikus, kotoran tikus. Ini semua yang kita bahas itu dalam keadaan sholat, untuk sholat. Karena ini pembahasan ini adalah tentang suci. Syaratnya sholat itu diantaranya adalah suci dari hadas dan suci dari najis. Maka najis-najis ini yang dibahas adalah
dalam keadaan sholat. Seandainya ada najis-najis yang sudah disebutkan semuanya, ma'fu apa enggak, itu sudah dijelaskan dari tadi. Nah ini, kalau misalnya ada kotoran fa'ar, tikus, ya ini, kalau keterangan apa namanya, kotoran tikus, itu tidak dimaafkan, tidak dimaafu, walaupun kotoran tikusnya itu kering. Walaupun kotoran tikusnya itu kering. Ini tidak dimaafu, tapi ini ada perbedaan pendapat. Ini menurut pendapat yang kuat. Pendapat ulama yang kuat bahwa kotorannya tikus itu tidak dimaafu. Ini dalam sholat. Dalam sholat. Kalau dalam air kan kemarin sudah dijelaskan. Kalau dalam air itu sudah dijelaskan. Tapi ini dalam sholat. Dalam sholat, bahwa tai tikus, ya, kotoran tikus itu tidak dimaafu menurut pendapat yang kuat al-aujah. Lakin afta, tetapi nawe fatwa sapa syekhuna guru kita Ibnu Ziyad, rupane Ibnu Ziyad, kabadil mutaakhirina hale koyo sebagiane pira-pira ulama mutaakhirin, awe fatwa bila afwi kelawan ngapuro anku saking ba'ril fa'ar, an ba'ril fa'ar. Nah ini, nah tetapi idza amat ing dalam arikalane sumrambah atau umum opo al balwa coba bihi kelawan ba'ril fa'rah. Ka umumi ya umume koyo keumumannya atau sumrambai balwa fi dzarkit tuyuri ing dalem taine atau kotorane piro-piro mano. Nah, tadi disebutkan bahwa kaul yang mutamad atau kaul yang kuat bahwa kotoran tikus walaupun kering itu tidak ma'fu. Tapi ada fatwa, yaitu yang difatwakan oleh Syekhuna Ibnu Ziyad, sebagaimana yang difatwakan oleh sebagian ulama-ulama mutaakhirin, itu bahwa kotorannya tikus itu diampuni, dimaafkan. Tidak apa-apa kalau memang mewabah, susah dihindari, sudah susah dijaga, maka juga masuk dalam kategori najis yang dima'fu, najis yang dimaafkan. Ini menurut fatwanya Ibnu Ziyad. Imam Ibnu Ziyad seperti sebagian mutaakhirin lagi. Jadi ada dua kaul, ada dua pendapat. Tapi pendapat tadi yang pertama adalah pendapat yang kuat. Sedangkan pendapat yang kedua ada pendapat yang menurut mazhab. Menurut mazhab Syafi'i itu yang pertama yang kuat, yang kedua ini fatwanya Syekh Ibnu Ziyad itu dhaif. Jadi maafkan kalau memang susah sebagaimana kotorannya burung-burung. Kotorannya burung-burung tadi kan kalau memang susah dihindarkan, mewabah, merata istilahnya, ya maka dimaafkan, dimaafu. Maka begitu juga kotorannya tikus kalau mewabah susah dihindarkan juga dimaafkan. Ini menurut Syekh Ibnu Ziyad kabadil mutaakhirin. Wala tasihhu lan rasah. Ini opo salatuman salate wong hamala kang nggawa sapa man nggawa mustajmiron ing wong kang peper au hayawanan utawa hewan bimanfadhihi kang tetep iku ana nggon neruse mustajmir atau hayawan najisun utawi najis au mudzakan utawa hewan kang disembelih sifate mudzakan husila kang diabasuh apa mazbahuhu nggon penyembelihane. Berarti tenggorokane iku disembelih. Mazbahu nggon sembelihane muzakan. Duna jaufihi ora kok
jeroane muzakan. Au maitan utawa mayit apa bangkai tohiron kang suci keadamiin kaya dene anak Adam manusia wasamakin lan iwak lam yusakan ora didusi apa ora dibasuh apa samak apa batinu jerone samak au baidotan utawa ndok nah mazarrotan kang kuwuk mazirrotan kang kuwuk jadi ada endok yang kuwuk apa kuwuk bosok apa busuk gitu rusak kan baunya nggak enak tuh busuk fi batini kang iku tetep ing dalem jeroane baidah damun utawi getih. Masya Allah. Nah, ini tidak sah sholatnya. Pertama, ini ada beberapa masalah. Yang pertama, wala tasihhu sholatu man hamala mustajmiron. Pertama, tidak sah orang tuh apa ya hamal itu bisa gowo atau gendong, nah gak enak hamal itu gendong, enak gendong. Kalau ada orang sholat, dia menggendong orang yang mustajmir, orang yang ceboknya itu dengan batu. Kalau dianya sendiri nggak apa-apa, makfu tadi. Tapi kalau dia itu sholat dan menggendong orang yang ceboknya itu dengan batu, maka sholatnya tidak sah. Beda dengan dirinya sendiri. Ini. Kenapa? Karena termasuk dia berarti membawa najis. Itu gak sah sholatnya. Yang pertama. Yang kedua, atau membawa hewan. Menggendong hewan atau membawalah pokoknya. Kemarin sudah dijelaskan, yang namanya membawa itu berada di atas, atau di atas kaki atau apalah, bukan di bawah kaki. Pokoknya di atas itu namanya hamil, membawa. Nah, kalau dia membawa hewan, yang hewan itu di tempat keluarnya kotoran itu misalnya, itu ada najisnya. Ayam misalnya, ayam terus apa? Keluar kotorannya dan di situnya masih ada kotorannya, kemudian dibawa sholat, maka sholatnya tidak sah. Berarti dia termasuk membawa najis. Yang kedua. Yang ketiga, au muzakkan husila mazbahuhu duna jaufihi, hewan yang disembelih, berarti kan mati. Nah, kalau hewan yang disembelih mati, kemudian yang dibasuh itu yang dicuci tempat ininya aja nih, tempat penyembelihannya, tapi dalemannya tidak dicuci, tidak dibasuh, tidak dihilangkan ini, tidak dibersihkan maksudnya. Jadi yang dibasuh itu cuma tempat yang disembelih itu, lehernya berarti yang dibasuh. Tapi dalemannya tidak dibersihin, tidak dibasuh. Kalau ada orang yang seperti ini juga, maka tidak sah sholatnya, karena termasuk dia membawa najis. Karena dalemannya hewan kan najis. Yang keberapa itu? Yang keempat ya. Yang kelima, maitan atau mayit misalnya, mayit seperti mayit orang, mayit kita sholat terus kita gendong. Nah, ini juga apa kita pikul atau bagaimana terus kita sholat atau digendong, menggendong mayit dalam keadaan sholat, ini juga sholatnya tidak sah. Keenam, ikan. Nah, ini ikan yang dalemannya itu tidak dibasuh. Ikan mati misalnya, ikan mati. Kalau ikan mati kemudian kita sakuin.
Dan itu ikan belum dibersihin, dalemannya belum dibersihin, belum dicuci dalemannya itu. Kan itu najis kotorannya ikan. Nah kemudian disakuin atau apalah pokoknya dibawa sholat. Maka sholatnya juga tidak sah karena termasuk membawa najis. Jadi kalau ada sholat misalnya membawa ikan yang sudah mati, misalnya, maka itu sholatnya tidak sah. Kalau mau saya ikan yang sudah dibersihkan lah. Kalau sudah dibersihkan baru itu boleh sah sholatnya. Jelas ya. Kemudian yang ke-8, telur yang busuk. Telur yang busuk, yang di dalam telur itu ada darahnya. Telur kalau busuk itu kan di dalamnya wuan, itu kalau bahasa Jawa wuan. Di dalamnya ada darahnya. Maka terus kemudian dibawa sholat, maka juga tidak sah sholatnya. Jadi telur yang sudah busuk, yang sudah rusak, dan di dalamnya ada darahnya, maka tidak boleh dibawa dalam sholat. Karena kalau dibawa dalam sholat, maka sholatnya batal, tidak sah. Karena termasuk dia berarti membawa najis. Jelas? Wala sholatu qabidin. Lan ora sah apa sholate wong kang gegem, nyekel torofa muttasilin ing pucuke perkara kang tetemunan binajisin kelawan najis. Wa illam yataharrak, senajan ora obah-obah apa muttasilin biharokate apa najis biharokati kelawan harokate musolli. Wa illam yataharrak, senajan ora berubah-ubah apa muttasilin najis sing sing mutasil bin najis, sesuatu yang nyambung dengan najis itu tidak berubah-ubah, tidak berubah-ubah, tidak bergerak lah, tidak bergerak. Biharokati kelawan harokati musolli, itu juga tidak sah sholatnya. Ini ini penting, ini yang sering dijelaskan ini. Kalau ada orang sholat misalnya, dia sambil menggenggam atau memegang, misalnya ujungnya sesuatu itu menyambung bertemu dengan najis. Ini bertemu dengan najis. Contohnya misalnya ya kabel atau benang atau apa. Nah, benang ini atau kabel itu di ujungnya sana bertemu dengan najis. Misalkan di sana ada tempat najis semuanya, terus ada kabel atau apa, terus dipegangi, dicekel, digenggam, atau pokoknya diikatkan, pokoknya yang termasuk hamil itu tadi, maka itu sholatnya juga tidak batal. Makanya dicontohkan kemarin orang yang punya anjing misalnya, anjing, takut anjingnya hilang sampai kan talinya itu yang buat ngikat anjing di bawah. Kalau di bawah dipegang atau gimana, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia berarti sama saja dengan membawa najis. Walaupun ini yang di bawah ini, yang di sana nggak bisa berubah, nggak bisa bergerak-gerak lah. Harokat itu nggak bisa berubah, maksudnya nggak bisa bergerak-gerak, diem, saking panjangnya misalnya, sehingga ketika digini-giniin juga nggak bergerak sononya, maka itu termasuk. Caranya gimana? Jangan dibawa atau digenggam, taruh di bawah kaki, karena kalau di bawah kaki itu berarti bukan membawa. Jadi kalau misalnya anjing itu yang takut hilang, jadi di bawah kaki diinjak, itu nggak apa-apa karena itu bukan hamil. Itu.
Tapi kalau digenggam atau diikat di badannya atau apa itu termasuk hamil, maka tidak boleh. Pokoknya sesuatu yang bertemu dengan najis, ya, kemudian kita bawa ujungnya, itu sama saja kita membawa najis, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Jadi ini semuanya nih berapa itu ada 10 orang, saudara, ada 10. Itu sholatnya tidak sah. Juga kayak misalkan bayi, anak-anak, ya. Kalau tahu dia itu pempesnya kena ada najisnya misalnya, terus dibawa nggak sah. Jangan salah. Lah dulu Sayyidina Husain Hasan ketika Rasulullah itu sholat kan ikut sholat, bahkan digendong. Bahkan ada sahabat yang lain, Usamah kalau nggak salah itu kalau sholat, kalau pas berdiri itu digendong, tapi kalau pas sujud atau rukuk itu ditaruh. Itu kan ada seperti itu. Ya, memang ada itu riwayat itu. Sayyidina Hasan Husain juga ikut Nabi ketika sujud, ikut sujud. Ketika berdiri juga digendong. Itu ada riwayat itu. Nah, itu kata para ulama, itu mahmulun ala toharotihi. Mahmulun ala toharoti. Artinya bahwa keadaan Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan itu dalam keadaan suci. Bukan ada uyuhnya, bukan ada kencingnya atau kotorannya, tidak ada. Sebab kalau misalkan ada kotorannya, mesti diingatkan oleh malaikat Jibril, yang namanya Nabi. Biasanya kalau ada, jangankan ada najis yang menempel, ada sesuatu aja kemudian diingatkan oleh malaikat Jibril. Tapi nyatanya enggak, artinya bahwa Sayyidina Husain ketika digendong oleh Rasulullah dalam keadaan sholat, itu keadaannya suci, tidak ada najisnya. Tapi kalau misalkan kita dan tahu bahwa yang kita pegang, yang kita bawa itu adalah ada najisnya, ya tetap tidak boleh. Jangankan orangnya, ya kan? Yang tadi orang yang mustajmir aja orang yang ceboknya dengan batu itu aja nggak boleh, nggak sah sholatnya. Bagaimana anak yang ada jelas-jelas najis, maka nggak boleh. Maka ini jangan salah paham, nggak boleh kalau memang, kecuali memang bersih, kalau harus bersih. Tuh. Ini penting sholat-sholat seperti ini karena supaya kita tidak salah, karena anaknya nangis atau apa kemudian digendong karena supaya tidak nangis, padahal dia di pempesnya atau apanya itu ada najisnya, maka tidak sah sholatnya karena dia termasuk membawa najis. Sudah sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, merupakan barokah, dibutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.